Selamat datang di channel Fikih Aliyah. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pembunuhan. Bagaimana Islam memandang kejadian pembunuhan dan hukum apa yang diterapkan kepada orang yang membunuh dalam agama Islam. Namun sebelumnya, perlu diketahui bahwa agama Islam adalah agama yang sangat menghargai nyawa seseorang, baik ia beragama Islam atau seorang muslim ataupun tidak beragama Islam atau non-muslim. Dalam kitab Al-Muwafaqat, Imam Asy-Syatibi menerangkan bahwa salah satu tujuan syariat itu adalah hifdun nafs, menjaga jiwa, menjaga nyawa seseorang. Bahkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 diterangkan bahwa siapa orangnya yang membunuh seseorang bukan karena orang itu telah membunuh orang lain atau karena orang itu melakukan kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan si pembunuh telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Nah, dalam ilmu fikih, pembahasan mengenai kejahatan dan hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan itu dibicarakan dalam bab jarimah. Jadi jarimah itu adalah pembahasan tentang kejahatan dan hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Itu disebut jarimah. Nanti jarimah terbagi dua, ada jinayah, ada hudud. Jinayah adalah pembahasan yang berhubungan dengan kejahatan yang mengancam nyawa, seperti pembunuhan, penganiayaan, serta sanksi hukumannya seperti qisas, diyat, dan kifarat. Sedangkan hudud adalah pembahasan tentang kejahatan yang berhubungan dengan tindakan yang tidak mengancam nyawa seseorang, seperti zina, pencurian, perampokan, dan qadzaf. Sekali lagi, jarimah terbagi dua, ada jinayah dan ada hudud. Jinayah berhubungan dengan kejahatan yang mengancam nyawa, sedangkan hudud berhubungan dengan kejahatan yang tidak mengancam nyawa. Pembahasan dalam bab jinayah atau kejahatan yang berhubungan dengan nyawa tadi ada 5. 1. Pembunuhan. 2. Penganiayaan. 3. Qisas. 4. Diyat. Terakhir, pembahasan tentang kifarat. Nah, pembunuhan dalam fikih jinayah berarti secara bahasa menghilangkan nyawa seseorang. Secara istilah, pembunuhan berarti perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun tidak. Jadi, baik menghilangkan nyawanya itu disengaja atau tidak, dalam fikih disebut dengan pembunuhan. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 33 disebutkan bahwa wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq, dan janganlah engkau membunuh satu nyawa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar. Cara yang benar di sini berarti cara yang dibenarkan oleh aturan, seperti membunuhnya seorang algojo atau orang yang diberikan wewenang oleh pengadilan untuk menghukum mati seorang penjahat. Nah, itu adalah cara yang benar. Jadi ketika ada orang membunuh orang lain, kita tidak bisa serta-merta
membunuh si pembunuh itu tanpa melakukan mekanisme peradilan. Itu disebut cara yang tidak benar. Pembunuhan terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan pembunuhan sengaja atau qatlul amdi. Ada yang disebut dengan pembunuhan seperti sengaja atau qatlu sibhil amdi. Ada yang disebut pembunuhan tersalah atau qatlul khata'. Qatlul amdi atau pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang telah direncanakan atau ada niat untuk membunuh dengan menggunakan alat yang lazim digunakan untuk membunuh. Jadi misalkan teman-teman sudah punya niat untuk membunuh dan terjadilah pembunuhan itu disebut qatlul amdi. Unsurnya ada niat, ada rencana, dan menggunakan alat yang digunakan untuk membunuh, atau dalam bahasa hukum Indonesia itu disebut pembunuhan berencana. Nah, itu. Hukuman bagi pembunuh yang sengaja atau qatlul amdi adalah kisos apabila tidak dimaafkan oleh keluarga korban, atau membayar diat mughalladah apabila si pembunuh dimaafkan oleh keluarga korban dan si pembunuh diwajibkan membayar kifarat. Sedangkan untuk qatlu sibhil amdi, pembunuhan seperti sengaja, adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Jadi misalkan teman-teman sedang bercanda dengan temannya, kemudian saling pukul dan mengakibatkan temannya itu meninggal. Jika tidak disertai dengan niat untuk membunuh temannya, maka itu disebut qatlu sibhil amdi. Hukumannya adalah membayar diat mughalladah dan membayar kifarat. Yang terakhir ada yang disebut qatlul khata' atau pembunuhan tersalah. Adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang, atau karena kelalaian mengakibatkan kematian seseorang. Misalkan teman-teman sedang berlatih tembak-menembak dan tembakan teman-teman meleset dan mengenai seseorang. Orang tersebut sampai meninggal. Nah, itu bisa disebut qatlul khata'. Teman-teman tidak punya niat untuk membunuh, tapi karena kelalaian teman-teman dalam membidik sasaran sehingga mengakibatkan orang lain kehilangan nyawa, itu disebut qatlul khata'. Hukuman bagi qatlul khata' adalah membayar diat mukhaffafah dan membayar kifarat. Lalu bagaimana kalau ada satu orang dikeroyok oleh sekelompok orang dan mengakibatkan orang itu meninggal? Apa hukuman bagi kelompok orang yang melakukan pengeroyokan itu? Nah, apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dikisos. Seluruh orang yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan secara berkelompok itu. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.